Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat doa malam bersama. Apa kabar saudara sekalian? Saya berharap kita semua tetap ada sukacita, tetap Tuhan kasih kesehatan buat setiap kita, amin. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah doa malam kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau sudah menantikan setiap kami untuk kami boleh sama-sama berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau taruh hatimu kepada setiap kami, Engkau taruh beban-beban doa syafaat dalam setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mulai ibadah doa malam kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita lebih lagi angkat pujian ini, sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, 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 Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
katakan kepada Engkau, kami mau bersyukur. Oh, selamanya ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Oh, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Yes, di dalam hidup kami, kami mau bersyukur kepadamu Yesus. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya.
sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami saat ini kami masih bisa bernafas, kami masih diberi kesempatan untuk hidup Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bersyukur di dalam segala hal Bapa. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau ingatkan kepada setiap kami untuk kami bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Engkau juga mengingatkan kami untuk kami jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi ajar kami Tuhan untuk menyatakan segala kekhawatiran kami kepada Allah dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kami berdoa dengan ucapan syukur, maka Engkau berkata damai sejahtera-Mu Tuhan turun dalam setiap kami. Kami hidup di dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan. Tidak ada satupun roh yang ingin mencuri damai sejahtera kami Bapa. Biarlah kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau ingatkan kami sekali lagi untuk bersukacitalah. Engkau angkat segala kesedihan, segala kekhawatiran, segala tekanan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah kami berdoa buat jemaat-Mu saat ini. Mereka yang lagi letih lesu dan berbeban berat, Engkau memberi kelegaan. Mereka yang sedih Engkau hiburkan. Mereka yang tidak ada jalan, Engkau membuka jalan bagi mereka. Mereka yang mengalami tekanan-tekanan Tuhan saat ini terlepas di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa biarlah sukacita surgawi turun dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi perasaan kesedihan, perasaan kesepian Bapa. Engkau adalah sumber sukacita dalam mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau layak kami puja. Engkau berkuasa berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau berkuasa di langit dan di bumi Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan kami semua ke dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Engkau Allah kami yang baik, sungguh baik Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu Tuhan. Engkau dicambuk, Engkau dihina, Engkau menderita sakit. Itu semua hanya untuk menebus dosa kami, untuk menanggung kelemahan kami, untuk menanggung sakit penyakit kami. Kami yang jalan hidupnya menuju kebinasaan, Engkau selamatkan Tuhan lewat pengorbanan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh beroleh hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pimpin dan tuntun hidup setiap kami Tuhan. Pegang kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu yang tangguh Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan, Injil kebenaran-Mu diberitakan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Sehingga banyak orang yang mendapatkan hidup kekal itu ya Tuhan. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Engkau memberikan keamanan kepada bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan hikmat, kekuatan, pewahyuan dari surgawi kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan, Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan boleh mengambil segala keputusan dengan bijaksana dan dengan adil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Juga para menteri ya Tuhan, Engkau berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah semua para menteri boleh bersatu hati untuk membangun bangsa ini ya Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang maju Tuhan, yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat kondisi situasi bangsa kami saat ini Tuhan. COVID yang masih belum berlalu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah COVID ini segera berlalu. Bangsa kami segera pulih dari COVID-19 Tuhan. Ekonomi bangsa Indonesia juga segera pulih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi bangsa yang maju Tuhan. Kuat dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati yang haus dan rindu akan Engkau kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga mereka boleh berkenan di hati-Mu di dalam segala hal Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan semua jemaat-Mu Tuhan hikmat, kekuatan, pewahyuan dari surgawi Tuhan. Berikan mereka keamanan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua jemaat-Mu Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Sehingga mereka boleh seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu Tuhan. Ketika datang cobaan hidup, ketika datang ujian dalam hidupnya, mereka boleh tetap kuat, tetap setia, tetap taat kepada Engkau Tuhan. Mereka tidak menjadi lemah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, aku serahkan Tuhan semua jemaat-Mu dalam perlindungan tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa
lewat doa ini, doa pengerja hari ini Bapa dari awal pertengahan sampai akhir Engkau tuntun Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersatu hati Bapa, berdoa buat gereja Tuhan Bapa dalam nama Yesus, supaya setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Bapa, mereka tetap kuat, mereka tetap setia. Di dalam nama Yesus, hamba-hambanya satu persatu Bapa Engkau urapi, Engkau pakai mereka terus Bapa menerus, sehingga Engkau memberikan mereka roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus Engkau berkati, Engkau pelihara dimanapun mereka berada Bapa, hamba-hamba Tuhan yang setia di dalam nama Yesus. Dan setiap pekerja-pekerja yang melayani Engkau Tuhan, Engkau berkati, Engkau pakai dalam nama Yesus, supaya boleh menjangkau lebih banyak jiwa, banyak orang diselamatkan. Di dalam nama Yesus Engkau pakai mereka dalam nama Yesus, sehingga komsel-komsel juga Bapak, gereja-gereja sel di rumah-rumah satu persatu, PKS mereka Bapak dalam nama Yesus. PKS Tuhan yang Tuhan pakai, Tuhan Kau pakai mereka Bapak, Kau tarik mereka satu persatu Bapak yang sudah jauh daripada Engkau, Kau tarik kembali, Kau pakai mereka rumah-rumah Bapak, sehingga bangun kembali Bapak gereja sel Bapak dalam nama Yesus Bapak, seperti yang dahulunya Bapak. Engkau pulihkan seluruhnya, semuanya Bapak, gereja sel, komsel dimanapun berada Bapak, PKS Bapak, Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau kuatkan mereka, Engkau berkati juga kelemahan-kelemahan, Engkau kuatkan sakit penyakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sudah jauh daripadamu Bapak, Engkau tarik kembali, Engkau kuatkan kembali, Engkau urapi dalam nama Yesus Bapak. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau hibur dalam nama Yesus. Yang sakit juga Bapak Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Bapak, sehingga urapan turun Bapak setiap rumah Bapak dari surga Bapak, Engkau urapi Bapak PKS di rumah-rumah Bapak, lindungin keluarga besar mereka dalam nama Yesus. Yang Engkau kasihi, yang Engkau berkati dalam nama Yesus. Setiap PKS gereja Abalof Jamblang juga Bapak, di tempat ini Engkau tutup bungkus gereja kami Bapak dengan kuasa darah-Mu. Engkau pagari, Engkau tolak setiap roh jahat, intimidasi, setiap serangan-serangan ketakutkan kami hancurkan, kami patahkan. Kami serahkan Bapak gereja-Mu ke dalam tangan-Mu, dan semua umat-umat-Mu Tuhan Bapak, jemaat-jemaat Bapak satu persatu Bapak, Engkau kuatkan, Engkau pakai dalam nama Yesus. Saat ini mereka mengalami kekurangan Tuhan, kiranya Engkau cukupkan di dalam nama Yesus. Yang tidak ada pekerjaan, Tuhan Yesus kami percaya Engkau masih sanggup, Engkau masih mampu memberikan mereka jalan keluar, supaya mereka dapat pekerjaan yang baik di dalam nama Yesus. Yang mereka yang putus sekolah juga, putus kuliah, yang tidak sanggup, yang tidak mampu, Tuhan tolonglah mereka, ulurkan tangan-Mu, tolong mereka, kasihi mereka, hibur mereka dalam nama Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Dan Bapak, aku juga berdoa Bapak buat jiwa-jiwa baru Bapak, supaya setiap hari banyak jiwa-jiwa diselamatkan, supaya setiap kami Bapak tetap setia kepadamu, yang hamba-hambamu yang setia, yang melayani Engkau, supaya dimanapun kami berada Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau pakai, supaya boleh menjadi berkat buat banyak orang dimanapun kami berada. Kerajaan-Mu Bapak diperluaskan Bapak, kemuliaan-kemuliaan Tuhan dipermuliakan, diperluaskan, semuanya tercurah di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan akan tercurah di tengah-tengah gereja Abalof di tempat ini, dan tercurah juga kemuliaan-Mu Bapak di rumah-rumah komsel satu persatu di dalam nama Yesus Bapak, sehingga Bapak mereka yang mengharapkan Bapak, oh Bapak, kiranya tidak sia-sia Bapak, tetap masih ada mujizat, kuasa Tuhan sempurna, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau tidak pernah tinggalkan mereka Bapak saat ini yang berharap kepadamu, sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus.
Engkau berkati Bapa seluruh bangsa kami Bapa di Indonesia, di tempat ini Bapa. Aku serahkan supaya semua anak-anak Tuhan tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan anak Yud dan anak Kega ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan mereka adalah biji matamu juga Tuhan. Mereka adalah umat kesayanganmu, mereka adalah anak-anak yang kau kasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat mereka Tuhan akan banyak orang-orang dibawa kepada Tuhan. Engkau pakai mereka, Engkau urapi mereka Tuhan. Dalam pertumbuhan, masa pertumbuhan mereka Tuhan, Engkau menjaga, melindungi mereka Tuhan. Engkau pakai urapi mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh memiliki hati seperti Engkau Tuhan. Hati yang haus kepada Tuhan, hati yang mau memberitakan Injil-Mu Tuhan, hati yang rela Tuhan, berkorban Tuhan untuk membawa jiwa bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kau menyertai mereka Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan mereka lemah Tuhan, kalau hari-hari ini mereka tidak berdaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat menopang mereka Tuhan. Engkau mengangkat mereka Tuhan, Engkau memberikan mereka pengertian, Engkau memberikan mereka wawasan Tuhan, memberikan mereka Tuhan hati yang bijaksana Tuhan dalam menanggapi segala masalah hidup mereka, dalam menanggapi segala pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka tidak goyah Tuhan, mereka menjadi semakin hari semakin kuat Tuhan, mereka tumbuh menjadi teruna-teruna yang dahsyat, yang luar biasa, yang perkasa, yang tidak terkalahkan oleh iblis Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengurapi dan Engkau memakai mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan mereka juga hati yang lemah lembut Tuhan, hati yang belas kasihan Tuhan, hati yang Tuhan mau terus mencari hadirat-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Mereka terus haus dan lapar akan pribadi Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat anak-anak Yud, lewat anak-anak Kega Tuhan, akan Engkau pakai Tuhan untuk membawa banyak jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau memberkati juga para PKS di Yud dan di Kega Tuhan. Kau menyertai mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan Tuhan dalam menjalankan amanat dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada mereka Tuhan. Saya percaya Tuhan tugas yang mulia Tuhan mereka dapat lakukan karena mereka bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Amin. Pasti setiap waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami Yesus. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita lebih lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu,
ya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengerjakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau yang mengerjakan yang luar biasa tepat pada waktunya bagi kami Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami tidak mengerti, walaupun terkadang kami tidak dapat terima akan segala jawaban yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami mau menetapkan hati kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa segala yang terbaik, segala karya yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan, itu semuanya baik adanya bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar setiap umat-Mu Tuhan semakin hari semakin bijaksana Tuhan. Semakin hari semakin punya respon yang benar Tuhan terhadap apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang penuh tanggung jawab, Engkau Allah yang mengerti akan apa yang kami perlukan hari-hari ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, itu yang terbaik bagi kami Engkau kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang subur bagi Engkau Tuhan. Untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Benih firman-Mu itu Tuhan yang akan bertumbuh, yang akan berbuah lebat Tuhan. Dan menjadi banyak kesaksian bagi banyak orang dalam hidup kami Tuhan. Dan biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias. Kami bersama-sama katakan amin. Ya, Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini saya rindu ingin membagikan firman Tuhan. Judulnya adalah menjaga nama baik. Ya, kita buka di dalam Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, di sini dikatakan nama baik itu lebih berharga dari kekayaan. Jadi kenapa? Karena tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi belum tentu orang yang punya banyak uang itu bisa memperoleh nama baik. Ya, nama baik ini diperoleh melalui proses ya, waktu demi waktu, hari demi hari, keputusan demi keputusan yang kita ambil. Memiliki nama yang baik artinya kita itu bisa dipercaya oleh orang lain. Ya, artinya setiap omongan kita itu mereka mempercayai gitu. Mereka tidak meragukan apa yang kita katakan. Menjaga nama baik juga menunjukkan sebuah integritas ya. Jadi orang itu bisa bergantung sepenuhnya kepada kita. Ya. Ketika kita tanya sama orang, mungkin kita tanya, coba kalau saya nanya dikasih 3 list gitu. Kira-kira apa sih yang paling penting dalam hidup saudara? Ya, mungkin ada yang sebagian bilang karir, pekerjaan, keluarga, atau pelayanan. Hampir jarang yang berkata bahwa nama baik itu penting gitu. Nah, jadi nama baik itu berbicara tentang reputasi seseorang. Ya, tentunya adalah reputasi yang baik. Namanya nama baik berarti harus yang baik, bukan terkenal karena nama yang tidak baik. Ya, jadi karena mereka tidak menangkap, mereka lupa gitu. Mereka cuman sibuk mengejar kekayaan, tetapi ketika dia kaya dengan keadaan nama yang jelek, tidak baik gitu. Ya, kalau saya misalnya bertanya kepada saudara, kira-kira kalau saya sebut sebuah maskapai penerbangan Indonesia ya, yang terkenal suka delay, mungkin saudara udah ada bayangan, oh saya tahu maskapai penerbangan ini nih terkenal suka delay. Atau kalau saya sebutkan stasiun TV mana nih yang suka nyebarin berita hoax gitu kan, saya percaya saudara juga pasti udah ada dalam pikiran saudara sebuah nama ya. Atau ketika saya sebutkan sebuah ormas masyarakat ya, yang terkenal di Indonesia suka bikin onar, pasti saudara juga udah ada bayangan siapa nama itu kan. Nah, kita lihat bahwa nama itu begitu penting di dalam kehidupan kita, terutama kita orang percaya. Nah, kalau misalnya orang menyebut nama kita, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran mereka tentang kita? Ya, atau misalnya kalau di toko di Tanah Abang misalnya, apa yang menjadi obrolan sales ketika berbicara tentang satu nama di toko di Tanah Abang itu misalnya? Oh, mereka akan bilang, oh toko A ini terkenal toko yang suka buka cek kosong.
Atau oh toko A ini terkenal orang yang suka tekan harga orang. Nah, atau ketika orang menyebut seseorang, mungkin saudara punya pandangan sendiri terhadap orang itu. Misalnya, oh kalau dia yang ngomong nih, jangan percaya 100% omongannya. Percaya aja cuma 20%. Yang 80 itu semua dibuat-buat, itu lu buat-buat gitu. Nah, jadi setiap kita itu pasti orang ada image tertentu, orang menilai hidup kita. Ya. Atau kita tahu orang ini terkenal suka gosip mulutnya. Ya, kita tahu, kita dalam gereja mungkin kita udah ada nama-nama, oh orang ini terkenalnya ini, orang ini terkenalnya tukang gosip, tukang ngomongin orang. Atau orang ini terkenal, oh dia mah banyak kasus, hutang orang gak bayar. Nah, setiap kita itu dinilai dari apa yang tindakan kita, apa yang pemikiran kita. Jadi reputasi kita adalah apa yang orang lain lihat, sedangkan karakter kita adalah apa yang kita lakukan pada saat orang tidak melihat. Ya, mungkin kita punya reputasi yang baik, tapi belum tentu karakter yang baik. Ya, jadi contohnya nih, kalau lagi musim-musim kampanye itu ya, itu biasanya politikus-politikus sibuk membangun image ya, membangun nama baiknya supaya kelihatan bahwa oh dia ini orang yang hebat, orang yang benar-benar melakukan tugas melayani masyarakat. Nah, mereka ada tim yang akan membuat mungkin video-video ataupun apa untuk melakukan pencitraan terhadap politikus ini supaya rakyat bisa memilih dia gitu. Jadi namanya pencitraan pasti ditampilkan yang bagus-bagus kan. Misalnya contohnya dia sebenarnya melayani masyarakat tidak maksimal, tetapi ditampilkannya seolah-olah dia itu orang yang melayani masyarakat. Contohnya juga kehidupan artis-artis kita tahu ya. Kita sering lihat di sosmed, artis ini wah selama ini pencitraannya bagus ya, keluarganya bahagia, punya anak yang harmonis. Tapi nggak lama kita mendengar ternyata mereka bercerai. Ternyata selama ini kita dibohongi oleh mereka. Nah, itu berbicara tentang nama baik gitu. Nah, kalau saya tampilkan sebuah gambar ini ya, saudara perhatikan gambar ini. Saya percaya setiap kita pasti tahu dia siapa. Dia adalah Adolf Hitler. Adolf Hitler adalah seseorang yang namanya dikenal tidak baik gitu. Karena dia itu terkenal sebagai pemimpin diktator yang membantai jutaan bangsa Yahudi ketika itu. Karena dia kepahitan, akhirnya dia bantai semua bangsa Yahudi ketika itu. Nah, suatu hari saya melihat di TV di mana ada seorang lagi anggota keluarga Hitler itu. Jadi mungkin dari cucunya atau buyutnya itu diwawancarai. Jadi mereka itu tinggal di Amerika. Nah, mereka itu mengubah nama mereka gitu. Jadi mereka nggak mau pakai nama Hitler di belakang nama mereka, karena mereka itu punya image negatif gitu loh terhadap nama itu. Karena seluruh dunia orang tahu, wah dia ini keturunan Hitler. Jadi supaya orang nggak tahu, dia ingin melupakan, dia nggak mau pakai nama itu. Akhirnya dia karena walaupun dia tuh tidak melakukan hal yang negatif, tapi nama itu udah udah terlanjur menjadi cap bagi keluarga mereka gitu. Akibatnya mereka malu gitu. Mereka nggak mau pakai nama itu lagi. Mereka ingin melupakan hal yang tidak baik tentang nenek moyangnya dia gitu. Nah, kita lihat nama itu sangat berharga gitu. Ya, jadi berbicara tentang integritas, berbicara tentang karakter kita. Nah, itu tidak bisa dinilai dengan uang, dengan harta kekayaan kita, dengan posisi. Makanya kenapa kita suka dengar kenapa orang bisa masuk pengadilan gara-gara pencemaran nama baik nih. Wah, nama baik saya dirusak nih, saya mesti laporin dia nih, saya mesti sue dia di pengadilan nih supaya saya merebut kembali nama baik saya. Nah, kita lihat ini sangat penting ya, kelihatannya sepele, tapi orang bisa berantem di pengadilan gara-gara pencemaran nama baik. Ya. Makanya hati-hati kita juga kalau ngomong jangan sampai nanti kena kasus gitu karena kita mencemarkan nama baik seseorang. Nah, saya juga selalu menasihatkan anak-anak saya harus benar-benar menjaga nama baik ketika kita di sosmed, kita bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkata-kata, kita harus benar-benar menyortir setiap perkataan kita. Jangan kita meluapkan emosi kita kesel sama orang, kita luapin di
sosmed. Nah itu ada jejak digitalnya, jadi jangan main-main gitu ya. Jadi setiap apapun yang kita post di sosmed itu ada jejak digitalnya gitu. Jadi orang bisa ngecek sampai ke dalam-dalamnya gitu. Nah suatu hari anak saya cerita, gurunya dia itu tadinya dia tuh mau dijodohin, bukan jodohin, dia pacaran sama seorang orang kaya gitu. Jadi dia orang kaya. Nah karena dia keluarga orang kaya, lelaki ini keluarga orang kaya, jadi orang tua lelaki ini ingin mengecek latar belakang perempuan ini, yaitu gurunya anak saya itu, dicek gitu loh. Jadi ternyata masa lalunya gurunya ini mungkin tidak baik, katanya suka ke diskotik lah, suka apalah gitu loh. Jadi ketahuan gitu loh sama calon mertuanya ini. Akhirnya calon mertuanya memutuskan hubungan mereka karena menurut mereka ini perempuan namanya sudah tidak baik gitu, namanya nggak baik. Jadi akan kalau ketika dia menikah pasti akan membuat nama keluarga besar suaminya juga pasti akan ikut berdampak. Nah kita lihat ya, bagaimana caranya kita memperoleh nama baik. Ya tentu itu harus kita usahakan. Jadi nggak bisa pakai pencitraan. Kalau pencitraan suatu hari pasti orang juga akan tahu kejelekan kita, keburukan kita. Nah kita tentu harus memiliki gaya hidup dan respon seperti Kristus gitu. Jadi ketika kita mengalami sebuah masalah gitu, sebuah situasi yang tidak mengenakan, bagaimana respon kita? Kalau responnya Kristus gimana ya kalau saya dalam situasi seperti ini? Apakah saya misalnya mengeluarkan perkataan yang kasar, mengeluarkan caci maki, atau mengeluarkan kutukan? Itu semua orang melihat, orang menilai kita. Jadi jangan pikir nggak ada orang yang menilai. Semua hidup kita itu kan dikatakan suratan yang terbuka. Mesti ada usaha dari kita untuk kita menjaga nama baik kita supaya jangan sampai orang menilai kita yang tidak baik, ya. Lalu kita juga harus belajar menjadi seseorang yang menaruh hormat kepada orang lain. Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari kita suka membeda-bedakan perlakuan kita. Kepada yang di bawah kita ngomong mungkin agak kencang dikit. Kalau yang di atas kita ngomongnya lebih sopan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa memperlakukan orang lain tuh sama gitu. Kita harus menghormati setiap orang. Siapapun itu kita nggak boleh membeda-bedakan. Cara kita berkata-kata, cara kita bersikap, cara kita marah pun, atau kita harus memiliki sikap yang sama terhadap semua orang gitu. Ya, jadi lalu kita juga harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita harus menjadi orang yang bisa dipegang janji. Ada orang begitu gampang berjanji, tapi begitu gampang juga melupakan. Contohnya saya juga kadang saya suka lupa gitu. Kadang-kadang saya janji ya mau telepon gitu. Saya bisa kelupaan gitu. Tapi ketika saya ingat saya berusaha menebusnya. Saya bilang sorry ya, saya tuh lupa loh bener-bener saya mau telepon kamu gitu. Jadi kita belajar ya, ini kan proses. Setiap kita tuh harus belajar memperbaiki diri kita. Contoh sederhana ketika kita membuat janji kepada seseorang. Kita janji misalnya jam 3. Kalau saya misalnya nggak keburu jam 3, maka saya akan buru-buru kasih tahu. Sorry ya, saya itu kayaknya agak telat loh 15 menit atau setengah jam. Ya, jadi tungguin aja ya gitu. Atau misalnya kita nggak keburu ya kita bisa batalin. Nah, tapi ada orang mungkin yang menganggap enteng, terutama kepada orang yang di bawah kita. Kita mungkin merasa, biarinlah dia nunggu kita setengah jam nggak masalah gitu. Tapi kalau sama yang di atas kita berusaha untuk on time gitu loh. Kita nggak mau jangan sampai telat. Nah, itu juga hal yang tidak baik gitu ya. Jadi, setiap kita harus belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang bisa, ketika mereka bercerita kepada kita, apakah kita bisa menyimpan rahasia gitu? Apakah kita bisa menjaga cerita mereka supaya jangan kemana-mana gitu. Nah, ini kan harus kita usahakan. Nah, suatu hari ada yang cerita kepada saya gini, Ci, saya itu udah terkenal orangnya suka gosip katanya. Jadi saya sekarang ini orang nggak percaya sama saya karena merasa kalau cerita sama saya nggak aman gitu. Jadi orang itu mau cerita sama saya jadi merasa curiga sama saya karena saya tuh memang dulu terkenal suka gosip, suka cerita-cerita orang gitu. Nah, saya bilang sama dia, itu udah konsekuensi kamu. Memang kita mungkin bisa melakukan kesalahan, tapi kita nggak bisa merubah pandangan orang terhadap kita yang udah terlanjur mencap kita seperti itu, saya bilang.
Jadi kita harus terima konsekuensi itu. Ya satu-satunya cara ya kamu tunjukkan dong bahwa kamu itu sudah berubah, kamu itu tidak sembarangan bercerita kepada orang lain. Nah kita lihat kenapa kita harus mengejar dan menjaga nama baik, karena itu dikatakan lebih berharga daripada harta kekayaan. Jadi bukan berarti kita banyak harta itu orang akan bisa percaya kepada kita, orang bisa akan hormat kepada kita. Tetapi ketika kita menjadi orang yang bisa menjaga nama baik, yang pertama dikatakan kita akan dikasihi Allah dan manusia. Ya, dikatakan dia bilang kan ada kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu. Hidup kita akan dipermudah, kita tidak akan dipersulit gitu, baik oleh Tuhan maupun oleh orang lain. Kebanyakan saya melihat orang yang hidupnya dipersulit yaitu karena dari diri dia sendiri gitu. Sehingga Tuhan juga mempersulit, mungkin ya ini versi saya, mungkin orang lain juga akan mempersulit dia gitu. Nah, saya selalu juga suka ingetin anak-anak saya, jadi orang jangan terlalu orang kayak bilang nangai gitu. Jadi orang jangan terlalu ribet, suka ribetin orang. Saya bilang kita belajar untuk jadi orang yang cincai gitu. Jadi orang yang gampang, maksudnya fleksibel gitu. Jangan maunya nyusahin orang tetapi kita sendiri nggak mau disusahin gitu loh. Nah jadi orang-orang akan mengasihi kita karena dia percaya dengan apa yang kita katakan gitu kan. Nah jadi ini nggak bisa dibayar dengan harta kekayaan. Dipercaya orang itu adalah sungguh-sungguh suatu anugerah gitu loh. Kalau orang bisa percaya sama kita. Saya punya teman, dia punya suami itu suka bercanda, tapi yang sambil bohong gitu. Padahal dia udah percaya Tuhan gitu loh. Tapi dia kalau cerita suka dilebih-lebihin, ceritanya nggak benar-benar murni gitu. Jadi ada tambahan dari emosi dia lah, ada tambahan dari kata-kata dia ditambah-tambahin. Sehingga apakah istrinya pun nggak percaya sama dia gitu. Jadi sampai istrinya tanya kepada saya, benar nggak sih apa yang diomongin dia gitu, apa yang diomongin suaminya. Nah saudara bayangin, cilaka ya kalau kayak begitu, sampai istrinya aja lebih percaya orang lain dibanding suaminya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menjaga nama baik, kita akan memperoleh, itu akan membuka pintu berkat buat kita. Ya, ketika nama kita baik, orang pasti percaya kepada kita gitu. Sehingga Tuhan juga akan menggerakkan orang-orang untuk mendukung kita. Ya, jadi sebaliknya kalau nama kita itu udah terlanjur jelek, udah terlanjur orang tuh ngedenger nama kita udah malas, orangnya belum datang kita denger namanya kita udah malas gitu ketemu orang itu. Nah itu udah otomatis akan menutup pintu berkat buat kita gitu. Terutama di masa pandemi seperti ini ya. Saya memperhatikan orang-orang yang benar-benar menjaga nama baik itu Tuhan angkat, Tuhan promosikan. Sebaliknya orang-orang yang tidak menjaga nama baik itu pasti akan mengalami banyak kesulitan, banyak pergumulan, banyak sekali tantangan, seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Di sini Tuhan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah dan yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang menjaga nama baik dan yang tidak menjaga nama baik itu akan kelihatan di masa-masa seperti ini ya. Saya melihat sebagian orang yang benar-benar Tuhan angkat. Tuhan mengirim orang-orang untuk mendukung dia, mendukung keuangan, memberikan modal, memberikan dia posisi. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan memberikan lewat orang lain. Karena terbukti kita itu orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kadang-kadang kita menjualan online terutama ya, saya dapatin di gambarnya bagus. Begitu dikirim nggak sesuai sama gambar. Jadi saya berapa kali juga punya pengalaman kayak gitu. Contoh kita mungkin yang jualan makanan. Mungkin di foto gambarnya gede porsinya, begitu dikirim ternyata porsinya nggak sesuai gitu, dikurang-kurangin. Jadi kita udah nggak jujur gitu. Jadi apa yang kita tampilkan dengan apa yang kita berikan itu tidak sesuai. Nah makanya akhirnya nggak heran pintu berkatnya tertutup. Tadinya mungkin mau order sama dia, gara-gara lihat begini, sekali lihat ya kecewa, gambarnya sama yang asli nggak sesuai. Nah itulah yang menjadi permasalahan di dalam, yang menjadi menghalangi berkat kita. Yang ketiga, nama baik itu sifatnya kekal. Jadi kalau kekayaan itu kan tidak kekal, tapi kalau nama baik itu sampai 3-4 turunan orang ingat ya, seperti tadi yang Hitler itu sampai 3-4 turunannya dia ingat gitu loh, kejadian nama jeleknya itu tetap nempel di nama orang itu. Nah ketika kita di rumah duka pun mungkin kita pernah nggak kita mikir apa ya nanti orang katakan tentang saya ya waktu saya meninggal nanti, apakah saya memiliki nama yang baik atau malah yang jelek yang ada yang orang omongin ketika di rumah duka. Saya pernah pergi ke suatu rumah duka. Jadi ketika itu yang meninggal ada ternyata orang
seorang suami yang tidak bertanggung jawab, yang suka kawin cerai gitu loh. Akhirnya yang nggak tahu siapa yang ngurus, apa istri pertama, kedua, ketiga, nggak jelas gitu. Nah, kita lihat betapa sangat memalukan ya, ketika kita sudah mati pun nama kita tetap diomongin orang yang tidak baik gitu. Nah, makanya kita jangan sekali-sekali meremehkan loh. Nama baik kita itu harus benar-benar kita jaga gitu loh ya, karena itu seumur hidup orang tidak akan lupa. Nah, sekarang yang menjadi masalah bagaimana dong kalau nama baik saya udah terlanjur hancur nih, nama baik saya udah terlanjur jelek, gimana nih solusinya gimana? Nah, mungkin kita lahir daripada keluarga yang tadi, mungkin kita keturunannya ada yang pernah bersaksi sama saya juga, cerita kepada saya malu loh dengan keadaan keluarga saya, kayaknya keluarga saya nggak ada yang benar gitu. Tetapi puji Tuhan dia orang yang benar gitu. Jadi orang sekarang melihat dia gitu, jadi tidak melihat masa lalu keluarganya. Ketika dia benar-benar mengambil keputusan untuk bertobat, Tuhan pasti akan membela dan memulihkan gitu. Nah, jadi seperti seorang Warren Buffett berkata, dibutuhkan waktu selama 20 tahun ya untuk membangun sebuah nama baik. Tetapi untuk merusak cukup 5 menit. Nah, bayangin betapa kita harus benar-benar berjuang untuk memperoleh nama baik itu. Yang pertama tadi kita harus bertobat. Bertobatnya dengan cara apa? Ya kita menyesal. Ya kita tunjukkan bahwa saya itu menyesal. Kalau orang menilai kita tukang gosip, ya tunjukkan bahwa ya saya salah loh. Dulu saya tuh nggak ngerti bagaimana saya menjaga rahasia. Sekarang saya mau bertobat. Atau dulu kita terkenal suka utang nggak bayar. Ya kita tunjukkan bahwa kita akan melunasi utang itu, walaupun mungkin kita tidak ada uangnya, tapi kita ada niat untuk membayar hutang kita. Ya, contohnya dalam Alkitab kita lihat si Zakius ya. Zakius itu dulunya pemungut cukai. Tetapi ketika dia bertobat, dia ingin memulihkan nama baiknya. Dia bilang setengah dari hartanya akan diberikan kepada orang miskin. Lalu bukan cuma itu, dia bilang semua yang sudah saya rugiin saya akan balas 4 kali lipat. Nah, jadi kita lihat betapa ada usaha dari orang itu untuk memulihkan nama baiknya. Karena mungkin Zakius tahu, wah ini nama baik saya udah jelek banget nih di mata masyarakat. Jadi saya mau berubah gitu. Nah, lalu kita harus menjaga pergaulan ya. Contohnya pergaulan kita ya, kita jangan lagi bergaul sama orang-orang yang namanya tidak baik gitu loh kan. Misalnya ada satu teman saya cerita, dia tuh punya grup, satu grup itu perempuan-perempuan isinya yang yang kerjanya jadi pelakor. Jadi tukang porotin duit suami-suami orang lain. Ada grupnya. Ya, jadi saya bilang kamu jangan gabung lagi di situ. Kalau kamu udah bertobat, kamu jangan gabung lagi di situ supaya orang melihat ada buah pertobatan kamu gitu kan. Yang ketiga, kita harus perbanyak melayani dalam hal kecil. Jadi apapun kita tunjukkan ketulusan kita ketika kita melayani. Kita tuh jangan hitung-hitungan, jangan ada aji mumpungnya, jangan mau ada sesuatu kita melayani Tuhan. Nah, itulah. Lalu yang keempat ya sabar menunggu proses. Tadi dia bilang butuh 20 tahun loh untuk memulihkan nama baik. Jadi orang udah terlanjur punya nama, image tidak baik tentang kita, itu nggak gampang untuk orang itu percaya kepada kita. Makanya kenapa saya bilang kita tuh harus hati-hati loh menjaga nama baik. Jangan sampai nih orang udah punya image tidak baik, akibatnya itu akan membuat proses yang lama di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus sabar, butuh waktu untuk orang bisa mempercayai kita. Ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini saya ingatkan sekali lagi untuk kita menjaga nama baik kita, terutama di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam gereja. Kita harus menjadi contoh teladan yang baik. Harus ada penguasaan diri di dalam segala hal. Amin. Jangan sampai orang menilai kita image yang buruk. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini. Mengingatkan kami Tuhan untuk kami mau menjaga nama baik, karena nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan Tuhan. Kami mau menjaga nama baik kami supaya kami dikasihi oleh Engkau dan juga dikasihi oleh manusia. Kami mau menjaga nama baik supaya itu bisa membuka pintu berkat bagi kami. Kami juga ingin menjaga nama baik kami Tuhan supaya hidup kami dikenang sebagai orang yang berbuat baik Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mampukan setiap kami Tuhan untuk menjaga nama baik Tuhan. Kalau ada di antara kami yang nama baiknya sudah terlanjur rusak, Tuhan ampuni mereka. Engkau pulihkan mereka, pulihkan nama baik mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Firman-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah saat ini kami mau terima berkat-Mu. Biar saat ini kami mau angkat tangan kami. Terimalah berkat dari Bapa, kasih sayang daripada
Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melindungi dan menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.